Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Amirul Mukminin MPDI, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Saya mengampuh mata kuliah Qiraah wal Kitabah lil Mubtadi'in yang bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Capaian pembelajaran pada MK ini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mampu berbahasa Arab tulis tingkat lanjut secara reseptif dalam bentuk memahami referensi ilmiah, populer, kebahasaan, dan secara produktif dalam bentuk menulis surat resmi dan karya tulis ilmiah. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep teoritis ilmu bahasa Arab secara mendalam, utamanya gramatikal dan sistem penulisan bahasa Arab. Alokasi waktunya adalah 2 kali 50 menit sesuai dengan SKS-nya. Referensi utama dalam pembelajaran ini adalah menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, kemudian Al-Arabiyah Al-Mu'asirah yang diterbitkan di Leipzig, Universitas Leipzig, kemudian Silsilatul Azhar li Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha. Ini yang dipakai di Mesir. Ada juga referensi pendukung, diantaranya adalah Al-Arabiyyah Linnasyi'in dan beberapa referensi-referensi lainnya. Metode pembelajaran menggunakan Thariqatul Mubasyarah dan diskusi, yang mana nanti mahasiswa akan praktek langsung, akan membaca secara langsung, akan diskusi, akan musyawarah antara satu dengan yang lainnya. Media pembelajaran yang kami pakai menggunakan laptop, LCD, buku tulis, pulpen, dan lain-lain. Sementara model pembelajarannya adalah active learning, yang mana semua siswa tanpa terkecuali itu harus aktif di dalam kelas, aktif membaca, aktif memahami, aktif menulis, dan lain-lainnya. Ada beberapa materi di dalamnya, di antaranya yang pertama itu adalah tentang konsep qiraah dan kitabah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Macam-macam pembelajaran qiraah dan kitabah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu semuanya kita ulas. Materi selanjutnya adalah At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Jadi siswa diharapkan bisa membaca teks-teks tentang At-Tahiyyah wa Ta'aruf dan juga bisa memahaminya dan bisa menulis sendiri. At-Ta'aruf bin nafsi atau At-Ta'aruf ma'al ghair, amam al-fasl atau kharij al-fasl. Thumma
al-insan wa a'dha'uh, yaitu manusia dan kerangka tubuh, anggota tubuhnya. Kita diperkenalkan apa itu, mana mata, bahasa Arabnya mata, tangan, dan seterusnya. Kemudian itu tidak sebatas diketahui, melainkan sampai dirangkai, dibahasakan, diulas, dan dipahami. Mereka juga akan disuruh membaca teks-teks populer. Materi selanjutnya tentang al-usrah. Mahasiswa diharapkan bisa membaca teks-teks tentang usrah, yang mana pada umumnya usrah itu ya terdiri dari abun, umun, waladun, bintun, ibnun, wa ghairi dzalik, jaddun, jaddah, dan macam-macam. Itu harus dikuasai oleh mahasiswa dan dipahami bagaimana ketika diterapkan pada kehidupan, ketika diterapkan dengan masyarakat. Kemudian ada al-baitu wa ma fihi, rumah beserta isinya. Isinya rumah itu ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar tidur, dan macam-macam. Itu semuanya diperkenalkan wahidan fawahidan, sehingga sampai benar-benar mahasiswa itu paham terhadap isinya. Bagaimana cara merangkai kata, bagaimana cara menulis, nanti dikoreksi sesama temannya hasil karya tulisnya itu. Materi selanjutnya at-ta'am wasyarab, itu tentang makanan dan minuman. Ya harus tahu juga tentang makanan dan minuman itu. Baik makanan yang biasa kita makan setiap hari, bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana cara merangkai kata, gitu. Bagaimana cara ditulis, itu tulisannya sesuai enggak dengan kaidah lughawiyah, sesuai enggak dengan kaidah imla. Itu kita pelajari semuanya di sini. Ini hanyalah temanya saja. Nanti di dalamnya itu berkaitan dengan ada qawaid lughawiyah, ada qawaid imla. Ada al-libas wa alatuz zina, itu pakaian dan perhiasan. Itu mahasiswa juga diperkenalkan untuk membaca teks-teks tentang hal tersebut. Pertemuan yang ke-8 itu UTS, ujian tengah semester. Ada tentang asana, ada al-ashhur, as-sanah wal ashhur, ada al-madrasah, ada as-safar, ada al-markubat. Ini tentang kendaraan. Kalau dulu kendaraan pada masa zaman Rasulullah itu kan hanya terbatas ke ya unta, ke kuda. Ya, itu batasannya dengan itu. Tapi sekarang kan sudah berkembang. Ada sayyarah, ada mobil, ada ta'irah, ada hafilah, ada bis. Banyak sekali macam-macamnya sekarang itu. Nah, itu bagaimana kita juga diberi pemahaman, mahasiswa kita diberi pemahaman terhadap macam-macam alat transportasi. Itu. Bagaimana juga kita berbahasa Arab di dalamnya, berbicara berbahasa Arab, menulis bahasa Arab, menulis kepada temannya. Itu bagaimana kita bahas di sini, kita langsung praktek, kita langsung drill di lapangan itu. Kita sambil lalu langsung menulis. Kemudian ada hayawanat, ada mustashfa, ada adda wad-dawa, ada al-mihna, ada al-adat. Kemudian yang terakhir adalah UTS, ada UAS. Jadi semuanya ini ada 18 pertemuan, yang mana 2 pertemuan itu UAS dan UTS ya. UTS dulu, UTS ujian tengah semester, kemudian UAS di akhir semester. Sementara penilaian dalam mata kuliah ini adalah pertama tentang keaktifan. Keaktifan mahasiswa ini 50%.
Kemudian UTS ini 25%, dan UAS itu juga 25%. Keaktifan di dalam penilaian ini, kenapa kok besar keaktifannya? Karena nilai keaktifan mahasiswa itu terdiri dari bagaimana mahasiswa itu hadir di setiap perkuliahan, bagaimana mahasiswa itu aktif di dalam kelas, aktif menulis, aktif ketika disuruh dia bisa membaca, ketika disuruh nulis tulisannya bagus sesuai dengan kaidah imla, dan juga ketika diberi tugas mereka dikerjakan. Nah, ini alasannya kenapa di dalam keaktifan mahasiswa penilaiannya ini sangat tinggi. Untuk mengetahui pembelajaran di dalam kelas, mari kita simak video berikut ini. Laisa kha lakin ha. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Khawla bi khairi walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Tamam. Indama naqra al-hiwar, iqra bil lahja ya ikhwan. Masalan, Assalamu alaikum. Khalil, wa alaikum salam. Khalid, ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Khalid, kaifa haluk? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Khalil, wa kaifa haluka anta? Thumma ajib Khalid, bi khair walhamdulillah. Tamam? Bisa ya? Oke, sekarang saya minta dua orang untuk mempraktekkan seperti yang saya di depan tadi untuk membacanya. Giliran al-musafahah, jabat tangan. Saya minta anta wa man wa anta. Tafaddal huna. Kum huna. Kamal misal fi syasha. Seperti contoh di depan. Mas muka? Khafi. Wa anta? Khalil. Khalil. Naam, mithla hada. Naam, tafaddal takallam haula hada. Naam, assalamualaikum. Tafaddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Anta. Naam, sahih. Anta Khafi. Ismi Khafi. Masmuka? Ismi Khalid. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa hal anta? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik. Tafaddal ijlis. Bisa semuanya ya? Bisa? Bisa. Ada yang dari redaksi di depan sini, ada yang tidak dipahami? Kalau kita coba praktek ke yang perempuan, kira-kira bisa juga? Bisa kira-kira kalau praktek ke yang perempuan? Bisa. Saya? Oke, saya minta ada satu yang menjadi Fatimah, ada satu yang menjadi Zainab. Saya minta paling belakang. Naam. Hiya Fatimah. Jadi sekarang namanya dia adalah Fatimah. Siapa yang mau jadi Zainab? Ayo, tafadhol. Dipilih. Contoh seperti ini. Jadi, teman-teman, kalau kepada laki-laki khitabnya di sini ka. Kaifa haluka? Tapi kalau ke yang perempuan kaifa haluki. Itu berbeda ya. Kaifa haluka menjadi kaifa
luki. Sama juga dengan di atas. Kalau yang laki-laki masmuka, tapi kalau yang perempuan itu masmuki. Kalau yang lain sama. Assalamualaikum, tidak ada istilahnya assalamualaikumah, tidak ada itu ya. Tidak ada assalamualaikumah. Kemudian ismi menjadi ismiyah, tidak ada. Kalau ismiyah itu namanya orang nanti. Oke, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Anta, tafadhal. Anta masmuki? La. Khadijah. Fatimah. Wa anti Zainab. Naam, Zainab. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ahmad. Ma ismi. Ismi masmuka? Fatimah. Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Naam. Masmuka. Masmuki? Ismi Fatimah. Masmuki? Masmuki. Ismi Zainab. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Tamam, barakallahu fiik. Tafadhal ijlis. Ada pertanyaan? Hal indakum soal? Di dalam qawaid lughawiyah, kita kembali ke tulisan yang di atas tadi. Amma fil qawaid al-lughawiyah, masalan ismi Khalid. Ismi ini i'rabnya adalah rafa. Kedudukannya sebagai mubtada mumtaz. Mubtada i'rabnya rafa. Semuanya ya? Aku jawab semua. Khalid ini Khalidun. Khalid di sini i'rabnya apa? Rafa. Kedudukannya sebagai khobar. Bagus. Sama juga dengan ismi Khalid, ismi Khalil, dan seterusnya ke bawah. Yang perlu diingat seperti yang pertemuan yang kemarin yang sudah dijelaskan bahwa kalimat yang terletak setelah huruf jer itu dibaca jer. Contohnya walhamdulillahi, walhamdulillah bi khairin juga. Makanya khairin ini dibaca jer. Oke. Kenapa dibaca jer? Karena terletak setelah huruf jer. Sekarang saya minta kepada kalian untuk menulis seperti yang di depan. Oh, sorry, tunggu. Ini belum lengkap, hanya sampai berkenalan nama, belum lengkap ke daerahnya. Daerah mana, dari mana. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sama, cuma ini ada tambahannya. Ini langsung bertanya ke min aina anta? Syarif, ana min Pakistan. Tapi kita kan bukan orang Pakistan, kita orang Indonesia. Nanti kita berbicaranya ana min Indonesia. Masalan, saya dari Situbondo, ana min Situbondo, Indonesia. Gitu. Atau ana min Banyuwangi, ana min Banyuwangi, Indonesia. Seperti itu ya, paham? Saya akan membacakan praktik di depan saja dulu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turki. Ahlan wa sahlan. Jadi ini hanyalah perkenalan antara seseorang dengan orang lain. Jadi kalian nanti buat seperti ini juga. Tapi sebelum itu saya minta di antara kalian juga ada yang ke depan untuk membacanya. Cukup berdiri saja. Silahkan. Anta. Berdiri,
kemudian dibaca di depan. Muhammad. Assalamualaikum. Syarifah. Syarif, laisa syarifah. Syarif. Syarif. Waalaikumsalam. Muhammad. Min aina anta? Syarif. Ana min Pakistan. Muhammad, hal anta? Pakistani. Pakistani. Naam. Syarif, na'am. Ana Pakistani. Wa ma jinsika? Wa ma jinsiyatuka? Wa ma jinsiyatuka anta? Muhammad, ana Turki. Ana min Turki. Syarifah, ahlan wa sahlan. Oke, mumtaz. Silakan duduk, ijlis. Ini teman-teman, ma jinsiyatuka, maksudnya jenis jinsiyatuka ini bukan jenisnya kalian laki-laki perempuan, bukan. Berarti ini adalah kalian itu bermarga apa? Saya adalah bermarga Turki, saya bermarga Indonesia, itu. Seperti itu. Di slide berikutnya juga sama, hanya saja perbedaannya ini yang perempuan. Tinggal merubah khitabnya saja. Kalau yang tadi itu pakai anta karena laki-laki, sekarang pakai anti karena perempuan. Pakai anti. Kalau ana tetap, ana baik laki-laki ataupun perempuan itu tidak berubah. Tidak ada berubah kalau laki-laki ana, kalau perempuan ani, tidak bisa itu. Ani namanya orang. Contohnya majin siyatuki anti. Ana Suria, ana min Suria. Gitu. Paham? Saya minta satu orang lagi hanya untuk taukid penguatan. Ini slide terakhir ini. Al-hiwar ats-tsalits. Kalau tadi itu sampai ke setelah memperkenalkan nama, kemudian setelah nama dia itu dari mana, daerah mana, sekarang dia itu sebagai apa profesinya? Ahmad, hadza ahi huwa mudarris. Ma makna mudarris? Guru. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ma huwa muhandis? Arsitek. Ahlan wa sahlan, ma'assalamah. Assalam, selesai sudah. Saya minta lagi yang baca, tafadhal anta. Iqra. Ahmad, assalamualaikum. Badri, waalaikumsalam. Ahmad, hadza akhi huwa mudarrisun. Badri, ahlan wa sahlan. Ahmad, hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ahmad, ma'assalamah. Badri, ma'assalamah. Tamam, mumtaz. Sekarang saya minta kalian untuk menulis kama hiwar fil mithal. Saya minta kalian untuk menulis hiwar seperti tadi ini, ditulis mulai dari awal. Saya kasih waktu 3 menit saja. Silakan ditulis sekarang. Nanti akan saya minta untuk membacanya. Karena materinya kita adalah qiraah wal kitabah, maka kalian harus aktif membaca dan juga aktif menulis. Yang ditulis itu yang dibaca adalah al-lughah al-arabiyyah, yang ditulis juga al-lughah al-arabiyyah. Tafadhal. Nah, 5 menit sudah berlalu. Saya lihat hasil tulisannya.
Bagus. Berapa lembar ini? 1 lembar. Ini 1 lembar. Sip. Saya minta di antara kalian ada yang membacanya. 1 saja. Sebagai simulasi. Sebagai simpulan bahwa saya nyatakan kalian bisa. Naam, anta ya akhi. La taqra huna, lakin naqra fil amam. Masyaallah. Hadir. Bil qiyam. Naam, bil qiyam. Ila zumalaik ya Sid. Naam. Huna. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza at-ta'aruf bainal Ahmad wa Muhammad. Ahmad, assalamualaikum. Muhammad, waalaikumsalam. Ahmad, naharukum sa'idah. Muhammad, sa'idah mubarakah. Ahmad, kaifa haluka? Muhammad, alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Ahmad, masmuka al-kamil? Muhammad, ismi Muhammad Saleh wa anta? Ahmad, ana Muhammad Abdul Ghani. Muhammad, min aina anta? Ahmad, ana min al-Yaman wa anta? Muhammad, ana min Indonesia. Ahmad, ana sa'idun bi hadzal liqa wa 'ila al-liqa. Muhammad, ma'as salam. Min Yaman? Naam, min Allah, al-Yaman. ba'id jiddan. Hadza syekh min al-Yaman. Katabta bi nafsik? Naam, katabtu bi nafsi. Allah barakallahu fiik. Naam. Sakra. Assalamualaikum waalaikumsalam. Naharukum sa'idah, sa'idah mubarakah. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Masmuka? Masmuka al-kamil ismi Muhammad Salih wa anta? Ana Muhammad Abdul Ghani. Min aina anta? Ana min Yaman wa anta? Naam. Undur ila syasa. Mathalan idza al-kitabah hada al-qawaidul imla. Min al-qawaidul imla. Di kaidah imla itu kalau hamzahnya berupa hamzah qat'i, maka di atas harus ada ra'sul ain namanya. Ini, mithla hada. Ini kan ada hamzahnya, alif berdiri tegak, kemudian ada ra'sul ainnya. Ada hamzahnya. Nah, ini hamzah qat'i. Maka harus dikasih di atas. Misal seperti tulisannya anta ya akhi wa anta. Hadza biduni ra'sil ain. Khata'. Khata'. Naam. As-sahih bi ra'sil ain. Wa anta mathalan. Wa aidan misal ana mithla hada. Ana, tulisannya anak itu juga hamzah di depan. Jadi kalau hamzah ada ra'sul ainnya di atas. Indonesia mathalan, penulisan Indonesia ini hamzahnya adalah hamzah qat'i. Di bawah ada hamzahnya juga. Setelah alif berdiri ada hamzahnya di bawah. Itu namanya ra'sul ain. Wa anta anak Indonesia ana sa'idul liqa wa ilal liqa ma'assalama. Na'am barakallah. Itu adalah koreksi di imla. Karena kita harus paham kaidah lughawiyah juga paham, kaidah imla juga paham, dan juga ya materinya memang materi ta'aruf, tapi di situ ada pembahasan tentang imla, ada pembahasan tentang nahwu dan shorof itu. Fahimtum? Fahimna. Nah, tafadhal ijlis. Hal indakum soal? Mafi? Mafi. La taqul mafi. Lakin as-su'al insyaallah fi usbu'il madi. Fi usbu'il qadim. Naam. Saya tugas nanti jangan dicatat tugasnya. Pertemuan yang akan datang pembahasan tentang al-usrah, keluarga. Jadi saya minta kalian untuk menulis seluruh mufradat tentang usrah, tentang keluarga. Kemudian saya minta untuk sebelum pelajaran dimulai untuk membacanya dan dihafalkan ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Amin. Narakum alal khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.